Apakah kamu pernah merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang memanggilmu? Sesuatu yang tak bisa kamu abaikan, seperti dorongan dari dalam hatimu yang terus berkata, ini waktunya. Jangan menunggu lagi. Jika kamu menonton ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Semesta telah mengatur segalanya agar pesan ini sampai padamu, kamu yang telah dipilih untuk menerima panggilan ini. Ini adalah momenmu. Bukan hanya sekadar video, tetapi sebuah jembatan menuju perjalanan yang lebih besar. Siapakah dia? Sosok misterius yang akan mendampingi perjalananmu ini bukanlah kebetulan. Dia hadir untuk membimbing jiwa-jiwa yang terpilih, termasuk kamu, menuju misi yang akan mengubah segalanya. Misi ini tidak hanya soal perubahan, tetapi juga soal menemukan makna terdalam dalam hidupmu. Tunggu dulu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lakukan sesuatu yang simbolis. Tulis angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap membuka dirimu untuk energi baru ini. Angka ini bukan sekadar angka biasa, ini adalah sinyal kepada semesta, tanda bahwa kamu telah siap menerima perubahan besar yang akan datang. Dengan menuliskannya, kamu bukan hanya membuat pernyataan kepada dirimu sendiri, tetapi juga kepada alam semesta bahwa kamu menerima panggilan ini. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan energi di sekitarmu. Video ini hadir bukan untuk semua orang, tetapi untuk mereka yang memiliki keberanian untuk melangkah lebih jauh. Jika kamu merasa terhubung dengan pesan ini, yakinlah, kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Dan sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kamu tidak hanya menjadi bagian dari komunitas titik pandangan jiwa, tetapi juga memulai perjalanan spiritual yang akan membawa perubahan nyata dalam hidupmu. Di sini, kita tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga menguatkan satu sama lain, menemukan makna, dan bersama-sama menjalani misi ini. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Siapkah kamu mengenal sosok misterius yang telah menunggu untuk mendampingimu? Apa makna di balik kehadirannya? Dan bagaimana ini akan mengubah jalan hidupmu selamanya? Mari kita ungkap bersama. Fase 1, Cermin Jiwa. Setiap manusia memiliki cermin dalam dirinya, sebuah refleksi yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Namun, seringkali, kita tidak mampu melihat bayangan itu dengan jelas. Ada kabut, mungkin rasa takut, keraguan, atau kebingungan, yang membuat kita enggan menatap cermin itu lebih dalam. Nah, disinilah sosok misterius hadir. Dia bukan hanya seorang pendamping, tetapi juga menjadi cerminan jiwa kita yang terdalam. Saat jiwa terpilih mulai menyadari kehadiran sosok ini, biasanya ada dorongan untuk bertanya, mengapa aku? Apa yang istimewa dariku sehingga aku dipilih? Jawabannya sederhana, tetapi juga sangat kompleks. Sosok misterius ini hadir untuk menunjukkan potensi terbesar dalam diri kita, potensi yang mungkin selama ini terkubur oleh rasa takut dan kebiasaan sehari-hari. Bayangkan kamu sedang berdiri di depan sebuah danau yang tenang. Airnya jernih, tetapi kamu belum berani menatap bayanganmu sendiri. Sosok misterius ini hadir seperti angin yang mengusir kabut di permukaan air, membuatmu mampu melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Namun, dia tidak memaksa. Dia hanya menunggu, sabar, sampai kamu siap untuk melihat dirimu yang sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, fase ini sering muncul dalam bentuk kejadian-kejadian kecil. Mungkin kamu bertemu seseorang yang membuatmu merasa terlihat untuk pertama kalinya. Atau mungkin, kamu membaca sebuah buku, mendengar sebuah lagu, atau bahkan menonton video seperti ini, dan tiba-tiba merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang memanggilmu. Semua itu adalah tanda-tanda awal dari cermin jiwa yang mulai terbuka. Namun, ada satu hal yang penting, kamu harus berani melangkah. Sosok misterius ini tidak bisa membantumu jika kamu terus menutup diri. Maka, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku siap melihat bayangan sejati dalam diriku? Apakah aku siap menghadapi kebenaran tentang siapa aku sebenarnya? Fase 2, Energi tertukar. Setelah kamu mulai menerima refleksi dirimu, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi, sebuah pertukaran energi. Sosok misterius ini tidak hanya hadir sebagai pengamat. Dia adalah katalisator, pemicu perubahan yang luar biasa dalam hidupmu. Pertukaran energi ini bukan tentang siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, melainkan tentang saling melengkapi. Energi dari sosok ini mengalir ke dalam dirimu, membangkitkan potensi-potensi yang sebelumnya tertidur. Sebaliknya, energi dari dirimu juga memberi kekuatan pada sosok ini untuk terus mendampingi perjalananmu. Bayangkan ini seperti dua sungai yang bertemu, mengalir bersama menuju lautan luas. Arus mereka saling memperkuat,
membawa kehidupan ke sepanjang perjalanan mereka. Begitu pula dengan energi ini. Sosok misterius membantu membuka pintu-pintu dalam dirimu yang sebelumnya tertutup rapat. Dalam kehidupan sehari-hari, pertukaran energi ini bisa dirasakan melalui perubahan pola pikir atau emosi. Mungkin kamu mulai merasa lebih berani, lebih tenang, atau lebih yakin dengan pilihan-pilihanmu. Kamu juga mungkin mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kamu abaikan, seperti keindahan matahari terbit atau senyum seorang anak kecil di jalan. Namun, fase ini juga membawa tantangannya sendiri. Ada kalanya kamu merasa lelah, seolah-olah energi dalam dirimu sedang diuji. Itu wajar, karena setiap pertumbuhan membutuhkan pengorbanan. Sosok misterius ini tidak akan membiarkanmu menyerah, tetapi dia juga tidak akan memaksamu. Dia hanya memberikan dorongan lembut, cukup untuk membuatmu terus maju. Fase 3, Kode Rahasia Semesta. Saat energi mulai mengalir dengan lebih lancar, kamu akan mulai menyadari adanya pola-pola tertentu dalam hidupmu, pola-pola yang sebelumnya tampak seperti kebetulan. Ini adalah kode rahasia semesta. Semesta berbicara kepada kita setiap saat, tetapi hanya sedikit yang mendengarkan. Kode-kode ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, angka yang terus berulang, kata-kata yang kamu dengar secara kebetulan, atau bahkan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Sosok misterius ini membantu membuka matamu untuk melihat kode-kode ini dan memahaminya. Misalnya, kamu mungkin terus melihat angka tertentu, seperti 77. Ini bukan kebetulan. Angka ini bisa menjadi pesan bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar, bahwa semesta mendukung langkah-langkahmu. Atau mungkin, kamu mendengar sebuah lagu yang liriknya seolah-olah berbicara langsung kepada hatimu. Semua itu adalah bagian dari kode rahasia semesta. Namun, memahami kode-kode ini membutuhkan kesabaran dan kepekaan. Kamu harus belajar untuk mendengarkan intuisi dan percaya pada perasaanmu. Sosok misterius ini tidak akan memberikan semua jawabannya begitu saja. Dia hanya akan membimbingmu untuk menemukan jawabannya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, fase ini bisa terasa seperti aha moment yang tiba-tiba. Mungkin kamu sedang berjalan di taman, dan tiba-tiba merasa bahwa semua yang kamu alami selama ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Atau mungkin, kamu merasa dorongan kuat untuk mengambil langkah yang sebelumnya kamu takuti. Fase ini adalah tentang mempercayai perjalananmu. Percayalah bahwa semesta tidak pernah salah mengatur jalanmu. Dan yang paling penting, percayalah bahwa sosok misterius ini ada di sini bukan untuk memberimu jawaban, tetapi untuk membantumu menemukan jawaban itu dalam dirimu sendiri. Tunggu sebentar, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, coba tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk dan beri ruang bagi pikiranmu untuk tenang. Kalau kamu lagi di rumah, mungkin ini saat yang tepat buat ambil segelas kopi atau teh hangat. Duduklah dengan nyaman, atau kalau kamu sedang makan, nikmati setiap suapan sambil tetap bersama kami di sini. Kita tidak sedang terburu-buru, kok. Video ini bukan hanya sekadar tontonan, tapi momen untuk kamu luangkan waktu bagi dirimu sendiri. Kamu adalah orang yang istimewa karena memilih untuk mendengar pesan ini. Jadi, izinkan dirimu merasa nyaman, santai, dan benar-benar hadir di sini. Karena apa yang sedang kamu lakukan ini adalah bentuk cinta untuk dirimu sendiri. Oke, sudah siap? Kalau sudah, mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Karena apa yang akan kita bahas selanjutnya mungkin akan membuka sisi baru dalam dirimu. Fase 4, Tantangan Jiwa Terpilih. Setelah kamu mulai memahami kode-kode semesta, perjalananmu menuju misi rahasia ini tidak akan menjadi lebih mudah, justru sebaliknya. Disinilah fase tantangan dimulai. Bukan tantangan yang terlihat, seperti mendaki gunung atau melintasi hutan belantara, tetapi ujian yang datang dari dalam dirimu sendiri. Apa yang biasanya terjadi? Rasa ragu mulai muncul. Suara kecil di kepalamu bertanya, apakah aku benar-benar mampu? Apakah ini jalanku? Hal ini wajar, karena setiap perubahan besar selalu diiringi oleh ujian besar pula. Semesta ingin memastikan bahwa jiwa terpilih benar-benar siap untuk misinya. Sosok misterius yang selama ini mendampingimu tidak akan memberikan jawaban langsung, tetapi dia akan terus mengarahkanmu melalui intuisi dan tanda-tanda yang halus. Tantangan ini seringkali muncul dalam bentuk keraguan terhadap diri sendiri, atau bahkan melalui situasi yang tampaknya penuh tekanan. Misalnya, kamu mungkin merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak kamu sukai, atau hubungan yang membuatmu merasa terkekang. Namun, percayalah, semua ini adalah bagian dari perjalananmu. Tantangan tersebut adalah cermin dari kekuatan dalam dirimu yang belum kamu sadari. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kamu akan merasakan dorongan untuk mengambil langkah yang tidak biasa,
seperti berhenti dari pekerjaan yang sudah lama kamu jalani, atau berani mengutarakan pendapatmu yang selama ini terpendam. Ini adalah bentuk keberanian yang semesta ingin kamu pelajari. Dan disinilah sosok misterius itu berperan penting. Dia membisikkan keberanian ke dalam hatimu, meski kamu mungkin tidak menyadarinya. Pada akhirnya, fase ini mengajarkan kita bahwa tantangan bukanlah rintangan, melainkan peluang untuk tumbuh. Jadi, ketika kamu merasa dirimu diuji, cobalah untuk merenung sejenak. Tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya ingin diajarkan oleh situasi ini kepadaku? Sosok misterius tidak akan menjawabnya secara langsung, tetapi jawabannya akan datang dari dalam dirimu sendiri, karena kamu telah memiliki semua yang kamu butuhkan untuk melewati fase ini. Fase 5, penguatan misi rahasia. Setelah berhasil melewati tantangan, kamu akan mulai merasakan bahwa energimu semakin kuat. Disinilah misi rahasia yang selama ini samar-samar mulai terlihat lebih jelas. Namun, misi ini bukan tentang sesuatu yang spektakuler di mata dunia. Sebaliknya, ini adalah tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, transformasi dirimu sendiri. Misi ini seringkali terasa seperti tugas sederhana, tetapi dampaknya sangat mendalam. Mungkin kamu merasa bahwa kamu di sini untuk menyembuhkan luka lama, baik dalam dirimu maupun orang-orang di sekitarmu. Atau mungkin, misi ini adalah tentang membawa cahaya dan harapan ke tempat-tempat yang gelap. Sosok misterius membimbingmu untuk memahami bahwa misi ini bukanlah tentang pencapaian besar, tetapi tentang bagaimana kamu menjalani hidup dengan penuh makna dan kesadaran. Sebagai contoh, ada orang yang merasa bahwa misi mereka adalah menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman mereka. Orang lain mungkin merasa bahwa misi mereka adalah menciptakan karya seni yang bisa menyentuh hati banyak orang. Tidak peduli seberapa besar atau kecil misimu terlihat di mata dunia, yang terpenting adalah bagaimana kamu menjalankannya dengan penuh cinta dan dedikasi. Sosok misterius ini seringkali memberikan petunjuk melalui perasaanmu. Jika kamu merasa bahagia, damai, dan bersemangat saat melakukan sesuatu, itu adalah tanda bahwa kamu sedang menjalankan misimu. Sebaliknya, jika kamu merasa tertekan atau tidak nyaman, mungkin itu adalah petunjuk bahwa ada sesuatu yang perlu kamu ubah. Fase ini juga mengajarkan kita untuk bersyukur. Ketika kamu mulai memahami misi rahasiamu, kamu akan melihat bahwa setiap langkah yang telah kamu ambil, baik yang mudah maupun yang sulit, telah membawamu ke titik ini. Jadi, luangkan waktu untuk berterima kasih kepada dirimu sendiri, kepada semesta, dan tentu saja, kepada sosok misterius yang telah mendampingimu. Fase 6, transformasi diri. Fase ini adalah puncak dari perjalananmu. Setelah melalui tantangan dan memahami misi rahasiamu, kamu akan mulai merasakan perubahan besar dalam dirimu. Transformasi ini bukan tentang menjadi seseorang yang sepenuhnya berbeda, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Transformasi ini seringkali dimulai dari dalam, dari cara kamu memandang dirimu sendiri, orang lain, dan dunia di sekitarmu. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukanlah tentang mencari kebahagiaan di luar dirimu, tetapi tentang menciptakan kebahagiaan dari dalam. Sosok misterius membantumu untuk melihat bahwa semua jawaban yang kamu cari sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Perubahan ini juga terlihat dalam tindakanmu sehari-hari. Kamu mungkin mulai memperlakukan orang lain dengan lebih banyak empati dan kasih sayang. Atau mungkin, kamu merasa lebih mudah untuk memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang telah kamu buat di masa lalu. Apapun bentuk transformasimu, yang pasti adalah bahwa kamu akan merasa lebih damai, lebih kuat, dan lebih terhubung dengan dirimu sendiri dan semesta. Dalam kehidupan sehari-hari, transformasi ini mungkin terlihat seperti keputusan kecil yang membawa dampak besar. Misalnya, kamu mungkin memutuskan untuk memulai kebiasaan baru yang lebih sehat, atau berhenti melakukan sesuatu yang selama ini membebanimu. Ini adalah bentuk nyata dari transformasi yang sedang terjadi dalam dirimu. Namun, ingatlah bahwa transformasi ini bukanlah akhir dari perjalanan. Sebaliknya, ini adalah awal dari babak baru yang penuh dengan kemungkinan. Sosok misterius yang selama ini mendampingimu tidak akan pergi. Dia akan terus berada di sisimu, membimbingmu melalui setiap langkah dalam perjalananmu ke depan. Fase 7, momen penerimaan diri. Setelah melalui perjalanan panjang penuh tantangan dan transformasi, tibalah kamu di sebuah fase yang sangat penting, fase penerimaan diri. Ini bukan tentang menerima apa adanya tanpa keinginan untuk berkembang, tetapi tentang berdamai dengan segala hal yang telah membentuk dirimu, baik itu kekuatan maupun kelemahanmu. Seringkali, dalam kehidupan, kita terjebak dalam standar yang dibuat oleh dunia di luar diri kita. Kita merasa harus selalu menjadi sempurna, mengikuti ekspektasi orang lain, atau bahkan memaksakan diri menjadi sesuatu yang bukan kita. Di fase ini, kamu akan mulai memahami bahwa semua yang pernah terjadi dalam hidupmu, baik momen manis maupun pahit,
adalah bagian dari cerita unik yang hanya kamu yang memilikinya. Namun, penerimaan diri tidak datang secara instan. Ada proses yang harus dilalui, termasuk mengingat luka-luka lama yang mungkin masih terasa. Sosok misterius yang mendampingi perjalananmu berperan sebagai cermin, membantumu melihat dirimu dengan sudut pandang yang baru. Dia tidak hanya menunjukkan hal-hal indah, tetapi juga mengajarkanmu untuk melihat keindahan di balik ketidaksempurnaan. Cobalah bayangkan sejenak. Saat kamu melihat bayangan dirimu sendiri di cermin, apa yang kamu lihat? Mungkin ada garis-garis kerut kecil di wajahmu, atau kenangan buruk yang muncul di pikiranmu. Tapi tahukah kamu? Semua itu adalah bukti bahwa kamu telah hidup, berjuang, dan terus melangkah. Sosok misterius itu mengajarkanmu untuk tidak lagi melihat cermin dengan mata penuh kritik, tetapi dengan hati yang penuh kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, penerimaan diri bisa terlihat melalui tindakan-tindakan kecil yang bermakna. Seperti memberikan waktu untuk dirimu sendiri tanpa merasa bersalah, mengucapkan kata maaf kepada dirimu atas kesalahan yang pernah dibuat, atau bahkan merayakan pencapaian kecil yang seringkali dianggap sepele. Fase ini mengajarkan kita bahwa penerimaan diri adalah fondasi untuk melangkah lebih jauh. Karena ketika kamu menerima dirimu apa adanya, kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Kamu mulai hidup bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri, untuk kebahagiaanmu, dan untuk menjalankan misi rahasiamu dengan sepenuh hati. Fase 8, harmoni dengan semesta. Setelah kamu berhasil menerima dirimu, sebuah perubahan besar mulai terjadi. Kamu mulai merasakan bahwa hidup ini tidak lagi terasa seperti perjuangan yang berat, tetapi lebih seperti aliran air yang mengalir dengan tenang. Inilah fase harmoni dengan semesta, momen di mana kamu merasa selaras dengan energi yang mengalir di sekitarmu. Harmoni ini bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi cara pandangmu terhadap masalah telah berubah. Ketika ada tantangan yang datang, kamu tidak lagi panik atau merasa terpuruk. Sebaliknya, kamu melihatnya sebagai bagian dari ritme kehidupan yang terus bergerak. Sosok misterius yang selama ini mendampingimu menjadi pengingat bahwa setiap badai pasti berlalu, dan di balik setiap tantangan selalu ada pelajaran yang berharga. Dalam fase ini, kamu juga akan mulai merasa lebih terhubung dengan orang-orang di sekitarmu. Hubungan yang dulunya terasa sulit kini menjadi lebih hangat dan harmonis. Ini karena kamu tidak lagi mendekati hubungan dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi dengan niat untuk memberi dan berbagi. Bayangkan sebuah pagi yang tenang, di mana kamu bangun dengan perasaan damai. Kamu mendengar suara burung bernyanyi di luar jendela, merasakan sinar matahari yang hangat di kulitmu, dan menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarmu, sekecil apapun itu, memiliki perannya masing-masing. Harmoni dengan semesta adalah tentang melihat keajaiban dalam hal-hal kecil seperti itu. Namun, fase ini juga mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Ketika kamu merasa selaras dengan semesta, bukan berarti kamu lebih tinggi atau lebih hebat dari orang lain. Sebaliknya, kamu mulai menyadari bahwa kamu hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sosok misterius itu mengajarkanmu untuk selalu bersyukur atas peran yang telah diberikan kepadamu dalam kehidupan ini. Di fase ini, banyak orang merasa terpanggil untuk berbagi apa yang telah mereka pelajari. Mungkin dengan menulis, berbicara, atau bahkan hanya mendengarkan orang lain dengan penuh empati. Apapun bentuknya, tindakan tersebut menjadi cara untuk menyebarkan energi positif yang telah kamu temukan dalam dirimu. Fase 9, pemahaman makna yang lebih dalam. Setelah melewati penerimaan diri dan menemukan harmoni dengan semesta, perjalananmu kini memasuki fase yang mendalam. Fase ini adalah tentang memahami esensi sejati dari semua yang telah kamu alami. Apa tujuan di balik semua ini? Mengapa kamu dipilih untuk menjalani perjalanan yang begitu unik? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin pernah terlintas dalam pikiranmu, tetapi jawabannya kini mulai terasa lebih jelas. Pemahaman makna yang lebih dalam tidak datang melalui buku, ceramah, atau pengetahuan yang diberikan oleh orang lain. Ini adalah sebuah momen pencerahan, sebuah keheningan di mana hati dan pikiranmu selaras, memungkinkanmu untuk melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru. Dalam keheningan itulah, sosok misterius yang mendampingimu mulai menunjukkan gambaran yang lebih besar. Bayangkan sebuah malam berbintang. Saat kamu mendongak ke langit, kamu melihat betapa luas dan tak terbatasnya alam semesta. Namun, di saat yang sama, kamu merasa bahwa dirimu bukanlah sesuatu yang kecil atau tak berarti. Kamu adalah bagian dari kosmos ini, dan setiap langkah yang kamu ambil memiliki tempatnya sendiri dalam tatanan besar kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, fase ini seringkali terlihat melalui momen-momen refleksi. Mungkin kamu sedang duduk di taman, mendengar suara angin yang berbisik di antara dedaunan, dan tiba-tiba kamu merasa seolah-olah semuanya masuk akal. Atau mungkin,
Kamu sedang berbicara dengan seseorang dan menyadari betapa pentingnya kehadiranmu dalam hidup mereka. Semua ini adalah bagian dari pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini. Di fase ini, kamu akan mulai merasakan bahwa tidak ada hal yang benar-benar kebetulan. Setiap pertemuan, setiap kejadian, dan bahkan setiap rintangan memiliki maknanya sendiri. Dan disinilah sosok misterius itu berperan penting. Dia tidak memberimu jawaban langsung, tetapi dia membimbingmu untuk melihat bahwa semua yang telah terjadi adalah bagian dari rencana yang sempurna. Fase ini mengajarkan kita bahwa hidup bukanlah tentang mencari makna di luar diri kita, tetapi tentang menemukan makna di dalam setiap langkah yang kita ambil. Dan ketika kamu mulai memahami makna ini, kamu akan merasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih terhubung dengan segala sesuatu di sekitarmu. Fase 10, panggilan untuk berbagi. Ketika kamu mencapai pemahaman yang lebih dalam, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Kamu merasa bahwa perjalananmu tidak lagi hanya tentang dirimu sendiri. Ini adalah momen di mana kamu mulai merasakan panggilan untuk berbagi apa yang telah kamu pelajari dengan orang lain. Namun, berbagi di sini bukanlah tentang menjadi guru yang menggurui. Sebaliknya, ini adalah tentang menjadi sumber inspirasi, cahaya yang menerangi jalan orang lain. Kamu tidak perlu berbicara dengan kata-kata yang rumit atau memberikan nasihat yang panjang. Kadang-kadang, kehadiranmu saja sudah cukup untuk membawa kedamaian dan harapan bagi orang lain. Sosok misterius yang selama ini mendampingimu mengingatkanmu bahwa berbagi adalah salah satu cara untuk memperluas harmoni yang telah kamu temukan. Dengan berbagi, kamu tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat kedamaian dalam dirimu sendiri. Di fase ini, kamu mungkin merasa terdorong untuk menulis, berbicara, atau menciptakan sesuatu yang dapat menyentuh hati banyak orang. Mungkin itu adalah sebuah buku, video, atau bahkan hanya percakapan sederhana dengan teman atau keluarga. Apapun bentuknya, tindakan tersebut adalah cara untuk menyebarkan energi positif yang telah kamu temukan dalam dirimu. Namun, berbagi juga memiliki tantangannya sendiri. Tidak semua orang akan memahami apa yang kamu sampaikan, dan itu tidak apa-apa. Sosok misterius itu mengajarkanmu untuk tetap rendah hati dan tidak terikat pada hasil. Yang terpenting adalah niatmu untuk memberi, bukan bagaimana orang lain meresponsnya. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagi bisa sesederhana memberikan senyuman kepada seseorang yang tampak sedih, atau mendengarkan cerita seseorang tanpa menghakimi. Ini adalah tindakan kecil yang memiliki dampak besar. Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan merasakan bahwa energi cinta dan kasih sayangmu semakin meluas. Setelah menelusuri setiap fase, kita akhirnya tiba di momen yang penuh refleksi. Perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan sosok misterius yang mendampingi, tetapi juga tentang menemukan siapa diri kita sebenarnya. Kamu telah diajak untuk memahami makna di balik setiap langkah hidupmu, menerima dirimu dengan sepenuh hati, dan menyadari bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Apakah kamu merasakan sesuatu yang berbeda sekarang? Mungkin ada ketenangan, harapan, atau bahkan dorongan untuk melangkah lebih jauh. Ini bukan kebetulan. Perjalanan ini adalah panggilan semesta yang membawamu ke sini, untuk mengingatkan bahwa ada misi besar yang menunggumu. Dan sekarang, kami ingin mengundangmu untuk melakukan satu hal kecil namun bermakna. Tulis angka 88 di kolom komentar sebagai simbol bahwa kamu siap membuka pintu menuju perjalanan yang lebih besar. Angka ini adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu bersedia menerima energi positif, inspirasi, dan kebijaksanaan yang akan terus mengalir dalam hidupmu. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu bisa menjadi bagian dari perjalanan titik pandangan jiwa. Bersama-sama, kita akan melangkah lebih dalam ke cerita-cerita penuh misteri, menemukan makna-makna tersembunyi, dan menjadikan perjalanan ini sebagai cahaya yang menerangi hidup kita. Ini bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang luar biasa. Jadi, ayo bergabung dalam komunitas ini, karena di sini kamu tidak hanya mengikuti sebuah konten, tetapi juga menjadi bagian dari sebuah perjalanan yang penuh makna. Mari terus melangkah bersama, karena dunia ini masih menyimpan banyak rahasia yang menunggu untuk kita temukan,